Guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya hari ini ya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan bahagia. Oke, jadi sorry to say kalau suaraku hari ini agak sedikit serak-serak basah ya, karena agak nggak enak badan tuh, nggak tahu kenapa ya. Jadi kalian jaga kesehatan ya, jangan lupa minum vitamin, makanan bergizi gratis. Nggak ya, bercanda. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah sudah nempel sama kamu, orang ini akan terikat selamanya dengan dirimu. Wow. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, sudah nempel sama kamu, orang ini tak akan bisa kamu lepaskan ya, karena kau dan dia akan terikat selamanya. Oke? Jadi kita akan lihat secara detail. Bagi kalian, disclaimer sekali lagi ya, karena ini sifatnya energi general, jadi pesan aku, kalian ambil aja sisi positifnya ya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private reading, kalian bisa langsung saja wawa aku ya, nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai bacakan ya. Kita akan lihat di sini, siapakah dia, seseorang yang sudah nempel sama kamu. Waduh. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang sudah nempel sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang sudah nempel sama kamu. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang sudah nempel banget sama kamu. Oke. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan dan merindukan kamu, karena orang ini masih belum bisa menepati janji dia untuk bertemu dengan dirimu. Bukan karena nggak sayang ya, melainkan karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dengan terpaksa dulu dia berharap bahwa kamu tuh bisa ngertiin situasinya. Karena apabila semuanya sudah beres, tanpa kamu inginkan pun ya, orang ini akan menghampiri kamu untuk meluapkan rasa rindu yang selama ini dia tahan gitu ya. Kamu pun juga sepertinya sempat ya merasa salah paham sama dia, overthinking terhadap dia ya, mengira bahwa orang ini nggak serius sama kamu gitu ya, cuma banyak janji, cuma banyak kata-kata, tapi secara pembuktian nol gitu ya. Tapi ya orang ini tuh sama sekali tidak marah ya, karena dia paham betul ya bagaimana ketakutan terbesar kamu saat ini. Dia tahu ya bahwa kamu tuh mulai nyaman sama dia, mulai sayang ya. Jadi mungkin ya dia berpikir kamu tuh takut dipermainkan sama dia. Padahal orang ini sama sekali tidak ada niat sedikit pun ya untuk menyakiti kamu, karena dia mendekati kamu punya tujuan di mana dia menginginkan kamu sebagai pendamping hidup dia selamanya gitu ya. Dan kalau boleh jujur, orang ini tuh sudah terlanjur nempel sama kamu ya. Jadi meskipun kamu menjauh, dia akan tetap kejar terus kamu ya. Meskipun kamu salah paham cuekin dia, dia akan tetap tuh terus berusaha ya, gangguin kamu agar kamu tuh nggak marah sama dia gitu ya. Karena apa? Ya dia sudah terlanjur nempel, dia nggak mau hubungan ini semakin lama semakin berjarak hanya karena kesalahpahaman ya yang tidak terselesaikan gitu ya. Dan saat ini yang aku lihat tuh di malam ini tuh dia kangen banget sama kamu gitu ya. Dia pengen sebenarnya nyamperin kamu secara langsung, tapi apa daya dia gitu ya. Dia mungkin bukan konglomerat ya, dia juga bukan owner dari perusahaan yang dia jalani, atau mungkin dia sedang menghadapi tekanan pekerjaan ya. Jadi apa boleh buat, nggak apa-apa gitu ya. Aku tersiksa dalam kerinduan terlebih dahulu ya. Baru ketika semuanya terselesaikan, aku akan nyamperin kamu dan menunjukkan kepada kamu bahwa aku nggak main-main ya terhadap hubungan ini. Ciela ya. Cuman ini emang kelihatan ya. Kamu tuh sering banget ya berperang dengan pikiran kamu sendiri, karena kamu menganggap dia sama seperti orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Ingat ya, trauma boleh, tapi berlarut-larut dalam trauma jangan. Kenapa? Ya karena itu bisa mengganggu ya
proses kedekatan kamu sama dia. Padahal tuh dia berusaha loh ngejaga hati kamu, ya. Dia berusaha sabar menghadapimu meskipun kamu cerewet, bawel, ngambekan, ya, gampang nangis gitu. Tapi dia tetap berusaha untuk nggak marah sama kamu. Gitu ya. Kenapa ya? Karena dia sudah terlanjur nyaman, ya. Rasa nyaman tuh nggak bisa dibohongi gitu ya. Bahkan saat ini pun ya, mungkin kamu merasa ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi kenapa tiba-tiba orang ini tuh muncul ya di dalam pikiran kamu. Maka di saat itulah ya dia sedang memikirkan kamu. Kalau dia nggak cinta, nggak mungkin dia segila itu ya, bela-belain ngejalin hubungan LDR hanya demi seseorang yang dia cintai kayak kamu gitu ya. Jadi please gak usah ragu lagi, karena menurut aku tuh energi orang ini baik, cuman memang kamu butuh waktu ya untuk bisa mengimbangi perbedaan yang ada dalam hubungan kalian. Karena mengimbangi itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ngimbangin tuh gak hanya ngimbangin aja ya, tapi kamu bisa harus menyamakan antara porsi perasaan dia dan porsi kamu gitu. Nah, ini kelihatan sih dalam waktu dekat tuh emang dia ada rencana buat ketemu kamu. Kenapa? Karena kamu salah paham terus sama dia. Kamu bawel terus gitu ya. Dikiranya dia mempermainkan perasaan kamu. Dikiranya dia ini bohongin kamu gitu. Padahal gue mah bukan orang kayak gitu. Gue mah tulus sama lu, gue sayang sama kamu ya. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak tentang aku gitu. Karena ya aku pengen gitu ya berkorban demi dirimu ya. Aku sudah terlanjur nempel sama kamu ya. Jadi apapun yang terjadi, aku nggak mau ya hubungan ini tuh makin jauh ya, hanya gara-gara kamu nggak bisa ngertiin keadaan aku. Nah seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang terlanjur nempel sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang terlanjur nempel sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang terlanjur nempel sama kamu. Tuh ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menutupi rasa sayangnya ke kamu. Karena orang ini munafik banget gitu ya. Dia cinta sama kamu tapi nggak berani buat mengungkapkan. Kenapa? Karena mungkin dia jaga gengsi. Karena mungkin dia insecure sama kamu ya. Karena mungkin dia merasa minder, merasa nggak layak bersanding dengan kamu. Terutama bagi kamu dan dia yang memiliki perbedaan status ya. Bisa status ekonomi, status penghasilan, yang membuat orang ini tuh jadi merasa maju mundur gitu ya. Dan beberapa di antara kalian ini kayaknya terlibat cinlok deh ya, kayak ada yang terjebak dalam cinta lokasi ya di satu perusahaan atau satu pekerjaan yang sama. Mungkin awalnya kamu tuh mengira bahwa dia adalah sahabat, dia adalah partner kerja, rekan bisnis, atasan kamu, bawahan kamu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ternyata ya kebaikan dan ketulusan yang selama ini telah dia berikan ke kamu tuh berbeda gitu ya. Dimana ya dia sering banget gitu ya memperhatikan kamu. Dia sering juga dalam artian tuh menjadi wadah untuk kamu bercerita ya. Dan baiknya lagi, nah ya mungkin ada di antara dia ini yang kayak ya dia sering ya ngajakin kamu kayak makan siang, ya ngajakin kamu hangout, anterin kamu pulang gitu ya. Dengan harapan agar kamu tuh tahu gitu ya betapa besar perasaan gue ke lu. Cuman lu nggak peka-peka mah gitu ya. Aku tuh sebenarnya sudah cukup lama memendam perasaan ini, tapi aku takut ya nggak layak di hadapanmu gitu ya. Kamu tuh bisa loh ngedapetin seseorang yang melebihi aku gitu ya. Nah, kayak gue sadar diri. Nah, bukan alasan gue mempermainkan perasaanmu, melainkan aku sendiri yang merasa nggak layak berjuang demi dirimu. Nah, seperti itu. Dan di sini kelihatannya dia emang kayak tarik ulur sih. Sebenarnya bukan tarik ulur ya, tapi dia ini terkadang tuh
ingin menyatakan perasaannya tapi ragu, tapi bimbang ya, mungkin takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Terlebih dia ini ngerasa bahwa gue ini banyak kekurangan banget jika dibandingkan lu ya, lu tuh lebih banget di mata gue, lu tuh kayak Cinderella ya, lu tuh kayak prince, kayak pangeran gitu, sedangkan gue mah apa, gue upik abu. Ya kayak ibarat katanya seperti itu. Nah jadi kayak gue sadar diri, sadar posisi gitu ya, kayak ya gue minder aja pengen menyampaikan isi hati gue kepada kamu. Dan itu yang menurut aku tuh membuat kamu jadi kayak kesannya tuh dihadapkan sama teka-teki kehidupan gitu ya, dimana kamu tuh sebenarnya sadar gitu ya bahwa dia punya rasa, cuman kamu sendiri nggak mau kegeeran gitu ya kalau dia sendiri nggak mau mengutarakan isi hati dia kepada kamu gitu ya, nanti kegeeran lagi. Nah, akhir-akhir ini dia cemburu sama kamu, dia sakit hati banget, makanya kenapa dia jaga jarak gitu ya, kenapa dia susah dihubungi, kenapa dia juga tuh kayaknya ada gap di antara kalian, kayak ada jarak gitu, kayak nggak kayak biasanya gitu ya. Mungkin biasanya tuh orang ini orang yang sering banget ya menyambut pertama kali pagi harimu. Wow, kayak udah bangun belum ya, beb sayang kamu udah makan apa belum gitu. Namun saat ini notice dari dia udah nggak ada lagi gitu ya. Kenapa? Ya karena dia menjauh ya, karena ada rasa cemburu, karena ada rasa sakit hati ya, yang tidak bisa dia sampaikan. Ya iyalah gitu, gue sama lu tuh nggak ada ikatan apapun, tapi jujur gue sakit hati ya ketika ngelihat lu tuh dengan yang lain. Aduh, kena tuh. Kita cek lagi di sini, kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang sudah nempel sama kamu? Siapakah dia seseorang yang terlanjur nempel sama kamu? Siapakah dia seseorang yang terlanjur nempel sama kamu? Queen of Swords. Nah ya, kalau dilihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang rasa bersalah ya, karena dia berkata kasar, karena dia bentak-bentak kamu, karena dia terlalu ego, karena selama ini kamu disudutkan ya, mungkin selama ini kamu tuh jadi korban amarahnya gitu ya. Dia merasa bersalah banget gitu. Cuman saat ini aku tahu ya, rasa sakit hati yang kamu rasakan tuh sepertinya masih bisa belum ditoleransi. Makanya kenapa kayak kamu tuh nggak mau bicara dulu sama dia gitu, karena kayak kamu tuh masih takut ya dibentak-bentak sama dia, masih takut dimarah-marahin sama dia gitu ya. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang memiliki hati yang super sensitif. Kamu tuh emang nggak bisa dihadapkan sama seseorang yang emosional, kamu nggak bisa dihadapkan sama seseorang yang temperamental gitu. Sedangkan dia berbanding terbalik dengan sifat kamu gitu. Dan di sini dia jujur ya, kayak bener-bener dia nangis loh ya, karena dia ngerasa bersalah. Mungkin ya, ini tuh merupakan bentakan pertama kali dia yang kamu lihat. Jadi kayak selama kamu pacaran sama dia, kamu tuh belum tahu ya, dia semarah ini sama kamu. Atau mungkin ya, selama kamu pacaran sama dia, kamu tuh belum pernah ya merasakan dibentak-bentak sama dia, baru pertama kali ini. Nah ya, dia tuh kayak ngerasa bersalah gitu ya, kayak ya mungkin dia sedang banyak tekanan, mungkin dia sedang banyak beban, ingin rasanya dia menceritakan yang sebenarnya, tapi kamu tuh seolah-olah kayak membatasi diri gitu ya, kayak ya aku nggak mau ngomong dulu deh sama kamu, karena jujur ya sakit hati banget gue gitu ya. Gue aja nggak pernah tuh dibentak sama orang tua gue. Nah lu lu ya, yang orang lain yang baru aja mengenal gue sudah berani gitu ya, dalam artian tuh kayak marah-marahin aku kayak gitu ya. Aku tuh manusia biasa ya, dan aku selama ini tuh sabar sama kamu, tapi bukan berarti lo berhak bentak-bentak gue gitu ya. Nah sampai-sampai tuh di pikiran kamu ya, kamu tuh kayak ngerasa bahwa dia ini kayak udah mulai toksik gitu loh. Awalnya emang hubungan ini berjalan indah gitu, tapi setelah kamu mungkin mendapatkan kekerasan, bukan kekerasan ya, kayak bahasanya tuh mendapatkan tekanan ya, kayak tekanan, mendapatkan amarah, emosi gitu ya, kamu kayak jadi ngerasa ilfil sama dia, kayak menganggap dia ini toksik gitu loh ya. Sedangkan dia ini kayak, ya aku tuh nggak ada niatan buat nyakitin kamu ya, aku tuh kayak gitu hanya karena temperamental aja, hanya karena emosi sesaat.
gue masih sayang sama kamu sampai detik ini, jadi please jangan lepaskan aku, jangan jauhi aku. Ya, karena aku tuh menganggap bahwa kamu tuh belahan jiwaku sayang. Wow. Lebay kayak gitu ya. Nah, emang sih ya, tipikal-tipikal orang kayak gini tuh dia baru merasakan sakitnya kehilangan kamu setelah kau menjauhinya. Gitu ya, karena jika kamu masih tetap terus memaafkan dia, masih tetap terus bicara dengannya, maka orang ini tuh nggak akan tahu bagaimana rasanya hidup tanpamu. Nah, setelah kamu menjaga jarak dengan dia, dia baru sadar. Aduh, ya gue jadi kena mental nih gitu ya. Gue kayak ngerasa bersalah banget, gue kayak ngerasa berdosa banget gitu. Kenapa ya dengan tingkah kebocilan gue, lu jadi gue bentak gitu ya, lu jadi gue marahin. Padahal nggak semestinya aku kayak gitu. Tapi kamu nggak membukakan pintu maaf buatku, padahal aku tuh pengen menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena bener sih kalau dilihat tuh dia sebenarnya nggak ada niat buat membentak kamu. Itu murni karena tekanan emosi. Karena mungkin pada saat kamu berdebat sama dia, dia sedang banyak masalah tapi nggak dia ceritakan ke kamu. Nah ya, jadi kayak ketika ada masalah sedikit yang nge-trigger emosinya, udah dia kalap. Ya, dia kalap tapi setelah itu dia ngerasa bersalah sama kamu. Kayak gitu ya. Dan dia ini sebenarnya kayak orang ini tuh nggak tegaan sebenarnya ya. Jadi ketika dia marah dan dia sampai kayak ngebentak kamu mungkin dengan kata-kata yang kasar, dengan nada-nada yang tinggi. Nah itu berarti bukan dia aslinya. Berarti kayak murni, ada tekanan ya, ada tekanan, ada masalah yang mungkin dihadapi tapi nggak dia ceritakan ke kamu. Kenapa? Ya karena dia merasa tuh kayak, ya ngapain sih gitu ya, aku tuh bisa memecahkan masalahku sendiri, aku nggak mau membebani pikiran kamu, jadi ya udah. Ya, jadi kayak aku tahan aja seperti itu. Kita cek lagi di sini, kita cek dulu ya, siapakah dia seseorang yang terlanjur nempel sama kamu, siapakah dia seseorang yang terlanjur nempel sama kamu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya tak tahan ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Dan orang ini tuh nampaknya telah kau putuskan. Atau mungkin bisa juga kayak kau diputuskan dia, atau mungkin kayak kalian tuh ya udah gitu ya, kalian putus jalani kehidupan kalian masing-masing gitu ya. Dan kamu tuh mengira bahwa saat ini dia sudah berbahagia ya dengan versi kehidupan dia sekarang, tapi pada kenyataannya enggak gitu. Dia nggak tahan ya, pengen bicara lagi dengan kamu karena gue nggak kuat mental, jujur gitu ya. Mungkin selama ini tuh dia mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang sok bisa hidup tanpamu ya, mentang-mentang dia bisa apa ya, dalam artian tuh bisa tidak ngedapetin perhatian dari kamu. Tapi setelah hal itu terjadi dalam kehidupannya, dia nggak bisa move on. Ya, dia nyesel, dia nggak bisa move on. Ingin rasanya kayak diri kamu tuh ditarik lagi dalam hidupnya dia gitu ya. Ingin sekali dia bicara dengan kamu, ingin sekali dia berdamai gitu ya dengan konflik yang terjadi gitu loh. Dan di sini, wow, ini orang tuh sebenarnya tulus ya. Cuman cara dia mencintaimu yang salah. Nah, makanya kenapa ikatan kamu sama dia toksik banget. Padahal dia sebenarnya tulus gitu ya. Cuman setulus apapun seseorang, ketika kita nggak bisa memahami perasaan seseorang yang disayang, ya percuma aja. Nah, karena di sini yang aku lihat tuh dia sebenarnya tulus sama kamu. Cuman cara dia mencintaimu yang salah, sehingga membuat hubungan ini tuh jadi kacau. Dan kurangnya perhatian gitu ya, kelihatan karena energi suasananya itu dingin gitu. Bukan hubungan yang hangat, melainkan hubungan yang dingin gitu ya. Kayak ya gue selama ini mandiri bukan berarti gue nggak butuh perhatian kamu gitu ya. Gue juga butuh sentuhan kasih sayangmu, gue juga butuh dipedulikan sama kamu. Tapi itu tidak pernah aku dapatkan, justru malah kamu tuh kayak apa ya,
makin kesini tuh makin membiarkan aku. Jadi kayak kalian pacaran tapi kayak ngejalani kehidupan kalian masing-masing, kan membosankan. Saya pada ini ya udah, kamu tuh nggak tahan, nggak kuat, akhirnya kamu mundur. Mundur, nyerahlah dari kehidupan dia, putus gitu ya, kamu putusin dia, atau mungkin dia yang putusin kamu, atau mungkin kamu yang menjauh gitu ya. Dia baru mulai merasakan ya sakitnya kehilangan kamu ya. Dan di sini nah ya, sempat sih orang ini tuh punya mimpi ingin mempunyai masa depan bersama kamu ya. Dia sempat punya keinginan ya untuk bersatu dengan kamu, punya keinginan untuk menikah dengan kamu gitu ya, di masa lalu ya. Cuman hal itu kayaknya belum terkabulkan, tapi boro-boro kalian udah putus. Kayak gitu. Dan menurut aku ya, di sini kalian putus ini bukan untuk selamanya, karena perpisahan kalian ini untuk sementara. Dan setelah kalian bersatu lagi, kalian akan membaik ya, akan menjadi hubungan dengan versi yang terbaik jika dibandingkan dengan yang dulu. Jadi kayak ya diambil hikmahnya gitu ya. Setelah kalian putus, akhirnya ya kalian bisa lebih dewasa, kalian bisa lebih saling ngerti, kalian bisa lebih saling menghargai. Nah, seperti itu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Kita cek ya, siapakah dia seseorang yang sudah terlanjur nempel sama kamu ya. Siapakah dia seseorang yang sudah terlanjur nempel sama kamu. Kita cek dulu siapakah dia. Wow, keluar 2 kali. Death of Rabbit. Nah ya, kalau dilihat dia adalah seseorang yang saat ini tuh dia mengira ya bahwa kamu tuh nggak cinta lagi sama dia ya. Dia mengira bahwa kamu tuh udah mulai mati rasa gitu ya, karena dia saat ini tuh kayak sedang ngambek ya, sedang marah, karena kayak dia ngerasa tuh kayak banyak sekali yang hilang dari dirimu gitu. Padahal dulu pertama kali kita kenal, kamu segila itu sama aku ya. Dulu pada saat awal pertama kali kita kenal, lo se-effort itu sama aku gitu. Tapi saat ini kenapa gitu ya, kayak ada yang hilang gitu. Kayak kamu terlalu sibuk dengan kesibukanmu sendiri ya. Dan di saat aku ajak ketemu kamu ya, kayak kamu tuh berusaha menghindar. Nah, aku pengen tahu gitu ya, kayak letak salahku di mana agar aku tuh bisa memperbaiki. Karena jujur, aku tuh udah terlanjur nempel sama kamu ya, perasaanku sudah terlanjur kuat. Aku nggak ingin berpisah darimu. Nah, jadi kayak ya aku pengen berusaha memperbaiki segalanya agar kita ini bisa bersatu lagi, bisa kayak dulu gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih, kita cek dulu ya, apa yang membuat mungkin dia merasa kamu berbeda. Kita lihat ya, apa yang merasa membuat dia berbeda. Nah, dia tuh kayak ngerasa bahwa saat ini kamu tuh lebih mementingkan orang lain ya ketimbang dia. Dia tuh kayak ngerasa kayak setelah kamu gabung sama circle ini, kamu tuh jadi beda. Perhatian kamu tuh berkurang, kamu tuh jadi nggak kayak dulu ya. Dan aku nggak tahu apakah kamu sudah menemukan kenyamanan baru, apakah kamu sudah menemukan dunia barumu. Sehingga kayak aku tuh saat ini ngerasa bukan jadi prioritas utama dirimu gitu ya. Dan di sini tuh kayak seolah-olah dia tidak ingin kamu permainkan. Karena menurut aku tuh kayak dia ini orang yang nekat ya. Wow. Nekat tuh gimana ya? Kayak ya misalkan tuh ketika dia sakit hati, ya mungkin dia kayak lari-lari ke hal-hal yang negatif gitu loh. Kayak mungkin tuh ya drink drang ya, kayak drink minum kayak clubbing, kayak dugem kayak ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak yang aku takutkan, nah dia jadi kayak yang semula hadirnya kamu tuh membawa dampak positif ya dalam hidupnya dia, tapi setelah berkurangnya perhatian kamu, yang aku takutkan tuh dia justru malah terjebak dalam hal negatif lagi. Nah, kayak gitu.
Kita cek lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah yang nempel ya, yang sudah terlanjur nempel sama kamu. Ih, kelihatan loh. Awalnya dia nggak suka sama kamu dan kamu juga kayaknya nggak ada rasa sama dia. Dan kamu sama dia deket ini nggak tahu ya konsep tujuannya itu kayak gimana. Karena tiba-tiba aja rasa cinta, rasa nyaman ya itu berjalan sendirinya seiring berjalannya waktu. Gitu, padahal kayak mungkin awalnya kamu nggak nganggap dia ini teman curhat. Atau mungkin teman yang bisa ngertiin kamu. Atau mungkin ya kamu tuh menganggap dia ini kayak ya udah kayak best friend aja deh, kayak bestie aja gitu, kayak yang selama ini peduli tuh ya kamu. Dia pun juga mengira sama gitu, kayak lo tuh orangnya asik deh, lo sefrekuensi sama gue. Ya, terus kayak lo tuh orangnya enak diajak sharing gitu ya, terlebih juga lo orangnya asik. Nah dari situ akhirnya kayak yang semula biasa aja jadi luar biasa gitu ya, yang semula kayak nggak ada apa-apa tuh jadi ada apa-apanya. Karena kayak ya kalian terjebak dalam hubungan bersama teman apa ya, bersama teman sepermainan, mungkin kayak gitu kali ya jatuhnya. Karena di sini ya memang ya kayak jodohnya orang tuh ketemu dalam situasi yang beda-beda. Nah kayak kamu dan dia ini kan kayak bener-bener nggak terprediksi banget gitu, kayak ya nggak ada niatan kita buat pacaran ya. Gue sama lu aja nggak ada rasa awalnya gitu, sama juga gue juga kayak gitu. Nah ya kayak gue sama lu tuh ya gue nggak ada niatan untuk memiliki kamu, apalagi berkomitmen dengan kamu. Tapi kenapa saat ini ketika gue deket kamu tuh rasanya hati ini nempel banget, gue nyaman banget gitu. Sehari aja aku nggak ketemu kamu tuh kayak kita ini terpisahkan seabad loh. Ibarat kata seperti itu ya. Karena ya inilah dinamakan cinta kebetulan ya. Cinta yang awalnya nggak apa ya, cinta dimulai tanpa tujuan. Nah karena nggak ada tujuannya emang gitu, kamu sama dia mungkin temenan, sahabatan ya, temen sharing, temen cerita, tapi makin kesini kok makin nyaman. Nah, Seven of Wands. Nah, kamu tuh kayak sempat mengira ya diri kamu tuh kayak berasa kena pelet sama dia. Dia pun juga sama. Nah, jadi kayak dua orang yang saling fitnah memfitnah. Kamu fitnah dia, dia fitnah kamu gitu. Dikiranya kamu tuh dipelet sama dia, dikiranya dia pun juga sama. Dia pelet kamu karena nggak tahu kenapa gitu ya. Aku tuh saat ini segila itu loh sama kamu gitu ya. Secinta itu sama kamu gitu ya. Dan gue nyaman banget, gue nggak bisa membohongi perasaan diri gue sendiri. Mungkin kita dulu tuh kayak Tom and Jerry, aku sama kamu kayak musuh. Tapi saat ini musuh dalam selimut. Aduh. Kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang terlanjur nempel sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang terlanjur nempel sama kamu. Nah, ya. Kalau dilihat-lihat, dia adalah seseorang yang sedang nyimpen sesuatu. Dan orang ini tuh kayaknya membohongi perasaan diri dia selama ini deh. Gitu loh, ya. Dia naksir sama kamu, tapi takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Terlebih kamu tuh kayak menunjukkan ekspresi yang biasa aja ke dia. Gitu. Karena ini kelihatan banget dari energinya ya, Seven of Cups. Dia kayak pengen menyatakan isi hatinya, tapi dia mikir gitu loh. Kayak, ih gitu ya, ya iya deh gitu. Gue sebenarnya suka sama lo, tapi gue tuh kayak apa ya, kayak punya firasat lo anggap gue teman biasa. Ya kayak gitu. Nah ini kelihatan banget ya, dia kayak sebenarnya pengen apa ya, pengen ada kisah cinta berlanjut gitu ya sama kamu. Terus Connect of Wands ya, di sini ada kartu Connect of Wands ya. Connect of Wands ini menggambarkan tentang dia sering cemburu ya. Kelihatan tuh, dia sering cemburu, sering nggak ikhlas ketika melihat kamu dengan yang lain. Dia merasa kayak
ya kamu tuh seseorang yang bener-bener apa ya, seseorang yang bener-bener kayak gak bisa digantikan siapapun ya, seseorang yang bener-bener gue sayang, seseorang yang bener-bener gue cintai gitu. Makanya gue cemburu ketika ada orang lain yang mungkin tuh mendekati kamu gitu ya, karena gue gak rela, gue gak ikhlas. Lebih ke arah situ. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, kita cek dulu gimana energi dia sekarang. Kita lihat bagaimana energi dia, seseorang yang sudah terlanjur nempel sama kamu. Energi dia. Tuh, nggak bisa diganggu gugat sih. Apapun yang terjadi, ya, kamu tuh kayak pemegang kunci perasaannya. Jadi kayak nggak ada seseorang yang bisa menggantikan posisimu selain diri kamu sendiri. Jadi kayak lo tuh punya ruang tersendiri dalam hatinya dia. Gitu. Emang lo kayak ngerasa masih penuh banyak belajar, masih perlu banyak kekurangan gitu, tapi lo kayak udah punya ruang tersendiri dalam hatinya dia. Cek lagi gimana energi dia sekarang. Dia takut ya, makin kesini dia merasa takut kehilangan kamu gitu ya. Dia takut kehilanganmu, takut banyak orang yang mendekati dirimu, takut banyak orang yang menginginkanmu. Di saat orang ini tuh kayak, ya lo milik gue ya, hati lo hanya milik gue. Jadi kayak gak ada orang lain yang bisa gantiin posisi kamu, seperti itu. Kita lihat dulu gimana energi dia. Connect of One. Oke. Nah ya, mau gak mau dalam waktu dekat dia akan tetap samperin kamu, karena ada seseorang yang sepertinya ingin berdamai dengan masalah yang terjadi. Karena dia berpikir, apabila masalah ini ya terus-terusan tidak diselesaikan dengan baik, yang aku takutkan ya, ini justru malah menjadi beban ya, kayak menjadi beban pikiran gitu ya, seperti itu. Kita cek lagi. Nah, kalau dilihat ya, ada seseorang yang saat ini tuh kayak lo tuh ngerasa sakit hati banget sama dia, sedangkan dia nggak pernah ada niatan buat menyakiti perasaan kamu. Karena orang ini tuh percaya hukum karma ya, dia percaya akan karma, akan hukum tabur tuai. Nah sedangkan kamu tuh kayak salah paham gitu ya, dikiranya kamu ya mungkin orang ini tuh kayak punya maksud tujuan tertentu, pengen nyakitin kamu, mempermainkan perasaan kamu, padahal dia nggak kayak gitu. Dia orang yang kayak bener-bener kata-katanya bisa dipegang ya, dia kayak orang yang bener-bener nggak mau menyakiti siapapun gitu, karena dia percaya, yakin sama adanya hukum karma. Nah seperti itu. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu. Dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi ya, yang mau dibacakan tarot ya secara privasi, secara private ya, kalian bisa langsung saja, silahkan bawa ya, nomor kontak aku ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.